grogi. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, pertama, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Waalaikumsalam. Ya. Konnichiwa. Pertama, ya, terima kasih banyak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, tamu kita ya, tamu spesial kita. Ada Esti Sang, pakai Y ya, bukan pakai. Terus ada Andika Bukan pakai Sang I ya? ya, yang sudah luangkan waktunya Yoroshiku ya. onegaishimasu, Sensei Tachi. Oke. Yang sudah luangkan waktu di kesibukannya untuk mahasiswa di Universitas Dharma Persada ini ya. Terus saya sebagai wakil prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas penerjemah Jepang atau Kijang atas kerjasamanya dan kontribusinya ya, selalu berkontribusi ke dunia pendidikan bahasa Jepang khususnya di prodi kami. Terima kasih sekali lagi. Di sini ada Kang Joana sebagai wakilnya ya. Terima kasih banyak Kang Jo. Terus kami ucapkan juga terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah hadir. Ini mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 di semester ini hari terakhir ya, pertemuan terakhir ya. Terima kasih Sama banyak. Hari Sensei nggak terakhir. Oh iya. Terima kasih ya. Jadi kita di pertemuan terakhir, tapi semoga dengan ini komunikasi kita bisa selamanya. Oke. Ya, terus pertama akan saya jelaskan dulu background mengenai perkuliahan Hongyaku Tsuyaku ini ya. Jadi di dalam kurikulum Universitas Dharma, di dalam kurikulum prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada itu kami memiliki 4 profil lulusan. Jadi nanti mahasiswanya yang lulus tuh nanti jadi apa sih profilnya gitu ya. Nah, 4 profil lulusan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dari stakeholders ya, yang punya kepentingan dengan pendidikan, gitu ya, pendidikan bahasa Jepang terutama. Pihak-pihak itu bisa mahasiswa, bisa alumni ya, terus perusahaan-perusahaan yang menerima ya alumni sebagai karyawannya gitu, dan pihak lainnya. Nah, 4 profil tersebut yang pertama adalah penerjemah. Terus yang kedua adalah instruktur pengajar bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga itu adalah administrator di perusahaan, dan yang keempat adalah peneliti pemula. Nah, peneliti pemula ini maksudnya siapa tahu dari lulusan ini ada yang mau melanjutkan kuliah lagi begitu ya. Terus kalau administrator ini ya Japanese speaker di perusahaan-perusahaan, terus pengajar karena lulusan kami juga banyak yang berkarir di pendidikan bahasa Jepang ya, dan yang terakhir itu penerjemah. Nah, dari bagian dari profil tersebut maka muncullah mata kuliah ini ya, Hongyaku Tsuyaku, sesuai dengan kebutuhan nanti lulusannya butuh apa sih gitu ya. Nah, Hongyaku Tsuyaku ini dibagi menjadi 2, yaitu Hongyaku Tsuyaku 1 dan 2. Kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 itu penerjemahan lisan dan tulisan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, dan kalau Hongyaku Tsuyaku 2 yang sekarang berjalan itu sebaliknya ya, penerjemahan lisan dan tulisan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari Hongyaku Tsuyaku 1 karena harus mereproduksi bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang bahasa yang sedang dipelajari sekarang gitu ya. Dalam perjalanannya baik mahasiswa maupun dosen mengalami banyak kendala dalam tentunya ya dalam belajar mengenai penerjemahan ini. Kalau Hongyaku Tsuyaku 1 itu mungkin kelihatannya kita menguatkan ini, kalau Hongyaku Tsuyaku 1 itu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya. Nah, karena bahasa targetnya bahasa Indonesia, kayaknya gampang gitu. Memang sih nggak sesulit yang sekarang gitu ya. Tapi ternyata di situ mahasiswa mengalami kesulitan, ini sensei nggak bisa menyusun
bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi mungkin karena persinggungan antara mahasiswa dengan bacaan yang bahasa Indonesia yang formal itu sedikit, mungkin jadi sulit mengekspresikan hasil terjemahannya ke bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, kalau di Hongyaku Tsuyaku 2 pada dasarnya kelihatannya ya bahasa Jepangnya susah gitu ya, mereproduksi bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Tapi bukan itu saja, ternyata mengartikan, menginterpretasikan bahasa Indonesianya pun kadang sulit gitu ya. Jadi karena interpretasi tersebut kadang bahasa Jepangnya jadi susah atau jadi malah menyimpang dari yang seharusnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi hari ini dalam perkuliahan juga kadang saya bercerita tentang pengalaman saya pribadi atau pengalaman mahasiswa ya terkait dengan pekerjaan Hongyaku Tsuyaku gitu ya. Jadi walaupun visualnya seperti ini ya, kadang saya dipanggil gitu jadi MC gitu ya. Jadi ada Emang pengalaman kenapa visualnya sensei? visualnya ya tidak menjanjikan gitu. Ya, tidak memanjakan mata gitu ya, mengiritasi gitu. Tidak gitu. Ya, jadi kadang cerita. Tapi dari cerita di kelas itu mungkin ya saya rasa tidak cukup ya. Jadi makanya waktu itu di tahun lalu ya saya minta tolong ke Kang Jo, Kang, ada nggak nih yang bisa ngobrol di kelas saya gitu ya, sharing pengalamannya gitu. Nah, alhamdulillah dari situ Kang Jo sebagai wakil dari komunitas penerjemah Jepang merespon dengan sangat baik dan Sesepuh. betul, kami mendapatkan bantuan ya dengan adanya kegiatan seperti ini sekarang. Hari ini ada 2 orang yang akan berbagi ceritanya, yaitu pertama Esti Purwitasari. Ingat Esti-nya pakai Y, betul. Saya selalu diingatkan itu. Pakai Y ya gitu. Terus yang kedua adalah Andika Arif Satria. Terima kasih Andika Sang ya. Jadi dua tamu kita, dua pemateri kita ini punya ciri khas masing-masing. Pertama, kalau Esti Sang itu sekarang bekerja sebagai in-house interpreter. Nah, tapi di perusahaan Jepang di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa dengar cerita detailnya ya. Nah, kalau Andika Sang ini sekarang bekerja sebagai penerjemah juga, tapi di Jepang gitu ya. Jadi nanti Andika Sang dan Esti Sang nanti akan bercerita ya mengenai potensi, mengenai kemungkinan, mengenai kesempatan ya. Bagaimana ketika setelah lulus mahasiswa itu bisa bekerja sebagai penerjemah ya, baik interpreter maupun translator. Oke, jadi itu sedikit pembukaan dari saya, mohon maaf agak panjang. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi sharingnya ya. Jadi hari ini urutannya tuh kayaknya dari Esti dulu ya, Esti Sang. Daijoubu Perasaan dari tinggal apa? Gimana? Oke. Kurang jelas Esti Sensei. Kedengeran nggak? Kurang jelas Esti Sensei. Oh, suaranya kurang jelas ya? Enggak, mukanya kurang jelas. Oh ya Allah, emang nggak pernah jelas, hidup gue juga nggak jelas. Tuh kan. Ya. Saya share screen dulu ya, punya Esti Sang sebentar. Oke, apa sudah terlihat? Hari Sensei dengan Esti Sang di ruangan yang sama? Betul, betul. Kayak sepertinya. Jadi kayaknya agak ini, suaranya agak ini, mungkin salah lagi satu malam harus minggu. dimatiin. iya, suaranya ketangkep di itu ya. Iya, mungkin salah satu harus dimatikan ketika ada yang berbicara. Baik, terima kasih Kang Jo. Oke, Esti Sang, yoroshiku onegaishimasu. Iya, terima kasih Senta. Saya kebiasaan manggilnya Senta ya. Tapi nggak jelas juga kadang Senta juga kadang-kadang tergantung dari berapa disawernya. Ya, ini mungkin saya menyapanya dengan teman-teman aja kan kita seusia ya. Ya. Alhamdulillah seusia. Ya, seperti yang udah tertera di layar ya, nama saya Esti Purwitasari, Esti-nya pakai Y ya.
saat ini menjalankan profesi sebagai in-house Japanese interpreter di suatu perusahaan manufaktur Jepang di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, saya mau memperlihatkan sekilas tentang latar belakang saya. Ya, bisa selanjutnya, Sensei? Ya. Jadi begitu saya lulus SMA, saya itu awalnya, kalau dulu zaman saya itu UMPTN ya, itu keterima di Universitas Negeri Malang di jurusan desain komunikasi visual. Tapi waktu itu karena saya sakit dan kata dokter itu kalau telat dibawa bisa jadi saya nggak ada di sini saat ini gitu. Jadi ya udah akhirnya orang tua saya memutuskan lah balik aja ke Jakarta gitu kan. Setelah balik ke Jakarta itu saya sempat bingung mau kuliah apa nih, mau ngapain nih, kuliah apa langsung kerja gitu. Terus ibu saya kebetulan rumah saya waktu itu di dekat dengan Universitas Dharma Persada ya di Duren Sawit di kompleks Kimia Farma. Ibu saya bilang udah itu yang dekat rumah aja ini loh Dok gitu kan. Ada itu Dharma Persada katanya sastra Jepangnya bagus. Orang kampung dari mama aja kuliahnya di situ ya kan. Nah, alasannya begitu kan berarti kan saya kuliah tuh di situ. Ya. Kalau misalnya dibilang ini anaknya menteri ini kuliah di situ kan meyakinkan ya, ini anak kampung-kampung dari mama juga kuliahnya di situ gitu. Waktu itu kayak karena udah bingung, ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain, udahlah kuliah aja. Wah teman-teman yang lain juga kuliah gitu kan, saya orangnya nggak mau ini ya, apa namanya tertinggal behind apa sih sekarang tuh bahasanya. Jadi ya udahlah kuliah tanpa saya ada minat sama sekali dengan sastra Jepang ini. Tahu huruf Jepang juga enggak, ngerti Jepang juga enggak, sama sekali benar-benar berangkat dari nol banget masuk di Universitas Dharma Persada ini. Nah, sempat minder tuh karena yang barengan saya tuh udah yang bisa hiragana, katakana, sedangkan saya ini apa kan ini huruf apa, udah pengen nangis rasanya waktu itu. Kayaknya saya salah ambil keputusan deh, sempat mikir gitu dulu. Tapi karena dari kecil saya terbiasa bukan terbiasa ya, dibiasakan oleh orang tua saya itu untuk saingan sama teman-teman, terutama di apa namanya bidang nilai ya. Makanya saya lihat teman-teman saya pada bagus-bagus nilainya, jadi deh belajar gitu kan. Akhirnya lama-lama minat juga akhirnya sama bahasa Jepang gitu. Tapi kalau untuk yang pas ditanya kan dulu awal-awal kenapa kok milih bahasa Jepang suka anime ya, apa itu anime gitu kan, nggak ngerti. Bahkan Doraemon itu dibilangnya anime saya nggak ngerti saat itu, ngerti cuma kartun aja. Nah setelah itu kalau bisa lihat di sini, setelah lulus dari Dharma Persada itu saya merasa saya bisa ngerti nih orang Jepang ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong balik gitu. Jadi apa namanya sama teman-teman saya juga biasa dipanas-panasin. Saya kan orangnya ikut arus ya, bahaya sebenarnya. Gampang terbawa arus. Ya, gitu aja, ke Jepang aja, kayak yang lainnya, biar keren, gitu. Nah, jadi tuh nggak ada tujuan mau belajar biar pinter, itu nggak ada sama sekali tujuannya gitu. Supaya nggak apa namanya, nggak ini aja ya, nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain dulu begitu. Makanya itu buat teman-teman semua jangan kayak saya ya, ketika ada kesempatan dimanfaatin baik-baik. Jadi makanya begitu di Jepang pun ya udah sekolah seadanya gitu kan, sama sekali nggak yang kejar gue harus ini enggak sama sekali. Misalnya pas baru balik ke sini. Gitu. Nah setelah di Jepang saya pertama di Japanese Language School dulu selama 1 tahun, kemudian dari situ tadinya niatnya mau meneruskan ke S2, tapi saya pikir S2 bisa ngambil apa kalau lulusan sastra Jepang di sana. Saya tanya sama teman saya, ya paling bahasa Jepang atau enggak hubungan internasional, enggak yang gitu-gitu deh gitu, yang nggak jauh-jauh dari situ. Ngapain udah jauh-jauh ke sini, bahasa Jepang lagi ketemunya, ya paling juga pakai bahasa Jepang gitu kan. Akhirnya saya lanjut ke S1 lagi, ngambil S1 lagi di Chugoku University, itu ngambil commerce, untuk jurusannya sendiri itu bisnis internasional.
internasional. Nah, setelah itu kita lanjut. Kasus kembalinya saya dari, saat masih mahasiswa itu saya aktif dalam kegiatan organisasi ataupun komunitas. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman semua. Ikut kegiatan organisasi ataupun komunitas selama masih mahasiswa, asalkan kuliahannya tidak terlantar ya, jangan sampai kuliahannya terlantar karena organisasi itu penting. Dan saya baru merasakan ketika saya bekerja gitu ya. Nah, ini pokoknya tiap ada usaha ada bikin acara apa saya ikut deh jadi kepanitiaannya gitu. Nah, terus ketika di Unsada waktu itu ada kerjasama dengan Takushoku untuk program summer homestay itu, udah saya ngajuin diri jadi hostnya karena kan rumah saya dekat kampus kan di Durian Sawit sini gitu. 3 tahun berturut-turut tuh saya ikut sebagai host untuk homestay-nya gitu kan. Jadi kalau ditanya pengalaman pertama sebagai interpreter, yaitu saat menerima mahasiswa dari Takushoku menginap di rumah saya selama 1 bulan gitu kan. Mereka sih bicara sudah punya bekal sedikit bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau mau berbicara secara aja kan masih belum ada kosakatanya, itu kita di challenge sekali tuh untuk bisa juga di situ berperan nggak cuma sebagai host tapi juga sebagai interpreter untuk mereka gitu. Untuk walaupun bahasanya masih bahasa yang mudah, bahasa sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau lagi nah, kadang-kadang kalau lagi marah nih lucunya tuh nanti di meja makan saya bawa kamus, dia juga bawa kamus gitu. Ya udah kalau lagi buka-buka kamus gitu, itu kata-katanya anjing gitu kan misalnya ya. Inu gitu kan nggak bagus gitu, nggak tepat gitu. Nah, itu yang lucunya gitu karena selama sebulan hidup dengan orang asing kan pasti ada shock culture-nya ya. Nah, di situ belajar banyak deh untuk menerima perbedaan satu sama lain gitu. Dan dari program homestay yang diadakan Unsada dan Takushoku itu, Desa Takushoku ini, itu sampai sekarang saya juga masih berhubungan baik dengan pesertanya. Gitu. Bahkan ada salah satu pesertanya yang juga sudah bekerja di salah satu perusahaan Jepang di sini menjabat sebagai direktur dan itu masih berhubungan baik saya dengan beliau gitu. Jadi ya di sini kan masih kuat ya untuk orang dalam, jadi ketika ada apa-apa masih bisa minta bantuan. Nah, setelah dari organisasi atau komunitas yang saya ikuti di universitas, di dunia kerja pun saya masih terlibat gitu kan, seperti tadi ya, ada saya aktif di bidang sosial politik ya, di turun tangan dan juga di kelas negarawan muda. Kemudian sekarang saya juga aktif di komunitas interpreter Jepang ya sebagai salah satu member kreatif yang menghandle untuk PR-nya. Oke, terus kenapa sih perlu untuk kita merasakan atau mempunyai pengalaman dalam berorganisasi atau berkomunitas? Itu pertama menambah relasi. Itu yang saya rasakan. Terus kemudian belajar memahami orang karena saat kita bergabung dalam suatu organisasi atau komunitas itu banyak kepala di situ. Nah, itu udah terlatih untuk memahami karakter dan memahami orang lain juga. Itu juga dibutuhkan dalam pekerjaan sebagai interpreter. Ya, kemudian melatih jiwa kepemimpinan ya. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi karena dalam berorganisasi atau berkomunitas kan kadang kita dituntut untuk bisa berkomunikasi atau mengeluarkan ide kita gitu dengan baik gitu kan ya. Di situ udah belajar tuh untuk ilmu komunikasinya sendiri ya. Nah, kalau yang mau mengajukan beasiswa biasanya pengalaman komunitas atau organisasi itu bisa jadi nilai plus ya. Misalnya mau ngajuin beasiswa LPDP itu biasanya itu kalau pengalaman organisasi atau komunitas itu menjadi nilai plus sekali untuk pertimbangan para jurinya untuk meloloskan kita. Kemudian belajar manajemen waktu dan juga untuk berlatih sebelum terjun ke dunia kerja. Oke, terus kita masuk ke pengalaman kerja saya. Saya udah 7 kali pindah perusahaan. Pulang dari Jepang, pertama pengalaman pertama saya itu sebagai accounting dan GA supporting di JICA ya. Ini lebih ke admin pekerjaannya ya, mengurus mengenai tiket gitu, terus mensupport expert yang datang ke sini gitu ya, nyediain hotel, pesenin tiket, sampai waktu itu ada expert
yang pergi ke negara entah berantah yang saya masih belum nggak pernah dengar seumur hidup saya. Estisan saya mau Suco. Oh ya, Suco kemana? Siapa waktu itu namanya Nani Sang lah. Ya, saya mau ke Mikronesia, tolong ya dibookingkan tiketnya. Ah, Mikronesia di mana tuh gitu. Ternyata tuh booking tiketnya tuh juga lumayan susah ya, karena harus ke Filipina dulu, dari situ singgah ke pulau apa gitu ya, bagian negara dari Filipina, baru itu nanti kemana gitu. Ada 3 kali pokoknya ganti pesawat. Nah, itu dilatih sebenarnya di situ, selain ilmu accounting-nya, sedikit ilmu accounting juga dilatih untuk melayani ya. Kemudian setelah dari situ saya mikir, karena wah, ini kerjaan kebanyakan pakai bahasa Inggris ya, di kantor tuh kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang jarang sekali digunakan. Bisa musnah nih bahasa Jepang saya. Akhirnya saya berpindah lah gitu ke perusahaan lain gitu. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghidupkan kembali bahasa Jepang saya. Nihongo Shikatori Ganai Kara ya, kalau saya cuma punya kemampuan bahasa Jepang dong yang bisa dijual, yang lainnya nggak bisa, nggak ada. Nah, terus kemudian saya dapat pekerjaan di PT GTA Indonesia dulu ya. Kalau sekarang udah ganti nama jadi Kuoni. Nah, di situ saya jadi Japan Quotation itu jadi PT GTA Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang travel, tapi kita wholesale market, jadi B2B, tidak B2C ya. Jadi travel agent yang ada di Jepang itu akan memesan tour ke kita. Kita bikinkan quotation-nya, kita kasihkan ke mereka. Seperti ini quotation-nya yang lo minta, harganya sekian. Oke apa enggak? Kalau oke jalan terus. Itu kurang lebih deskripsi pekerjaannya. Tapi di situ pun saya juga merasa, bahasa Jepangnya pasif, karena cuman yari-tori lewat mail. Kalau lewat telepon atau apa, itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Sama juga bohong nih saya di sini nih. Akhirnya saya pindah lagi nyari perusahaan lain, dan akhirnya keterima di PT Naturalitas Indonesia. Saat itu sebagai Business Planning Department. Ini departemen baru yang dibuat ketika saya join, gitu, bergabung di situ, baru dibikin departemen ini. Alhamdulillahnya di sini ada 3 orang Jepang di perusahaan ini. Yang satu beliau bisa fasih berbahasa Indonesia karena itu orang Indonesia. Yang 2 ini biar kata bertahun-tahun di Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Disitulah baru tuh bahasa Jepang saya yang mati suri mulai makin lama makin bangkit tuh. Walaupun tidak seperti dulu gitu ya, kemampuannya masih kurang ya. Nah, tapi karena di situ sering sekali kan ini bisnisnya itu adalah marketing ya. Jadi multi level marketing, di mana mengharuskan bos saya ini berkomunikasi langsung dengan member-member. Ya, member-member kan kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Jepang. Jadi di situ saya juga selain sebagai Japanese speaking staff, menjalankan fungsi juga sebagai interpreter untuk atasan saya tersebut. Nah, di situ udah mulai belajar, ternyata seperti ini ya interpreter itu gitu ya. Kadang-kadang di tengah meeting yang panas antara pihak perusahaan dan pihak member tuh, interpreter tuh justru memegang peranan yang penting juga untuk jangan nambah bikin suasana jadi panas, paling nggak mengademkan suasana gitu, atau bisa menurunkan tensi yang ada di situ, sehingga satu sama lain masih bisa berpikir dengan jernih dan juga meetingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ saya cukup lama, 4 tahun, dan di situ saya banyak belajar, karena di situ saya business planning departemen yang main jobnya itu menghandle travel dan event. Untuk biasakan MLM tuh biasanya ada award untuk member yang mencapai poin-poin tertentu ya. Terus kemudian bikin buletin internal perusahaan atau kayak magazine internal perusahaan. Kemudian bikin business planning ya, misalnya ya tadi untuk bisa si member ini jalan-jalan ke negara mana, dia harus mengumpulkan poin. Nah, poin itu didapat kalau dia membeli produk berapa. Itu hitung-hitungannya gimana? Nah, itu saya belajar di situ. Nah, di situ
kepake banget yang kemarin saya di mana namanya kampus belajar berorganisasi atau apa terlibat aktif dalam event-event kampus. Oh, pas lagi bikin event ini walaupun skalanya ini lebih besar karena diadakannya biasanya di luar negeri atau di dalam negeri juga rutin, tapi skala lebih besarnya itu biasanya di luar negeri, di Jepang itu setiap setahun sekali atau di wilayah lain ya, di negara lain maksudnya. Itu dengan yang datang itu orang dari berbagai macam negara gitu, di situ berkumpul, itu saya yang ngatur eventnya seperti apa. Nah, pengalaman dulu walaupun sedikit gitu, paling nggak sudah menjadi bekal buat saya untuk menjalani pekerjaan saya. Terus juga pengalaman saya berorganisasi atau berkomunitas setelah bekerja pun, karena dengan berkomunitas tadi yang saya bilang itu kan kita memperluas networking ya. Nah, ketika saya kesusahan nyari gedung, oh iya, saya kan punya kenalan si anaknya punya gedung ini, coba gitu kan, gedung lagi kosong nggak tanggal segini, bisa diskon nggak? Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Makanya saya bilang selama mulai dari baku mahasiswa, baku kuliah ini sebagai mahasiswa, perbanyaklah networking karena itu akan berguna nanti untuk kalian gitu. Kemudian setelah dari situ saya resign dari situ, bingung nih mau kemana gitu kan. Nah, terus ketemulah salah satu Dagden Kijang yang tadi ada di sini ya. Dia udah mulai bosan gitu kalau namanya saya sebutin setiap cerita saya. Jadi ketemu sama Kang Jo, terus bilang coba aja terjun langsung jadi interpreter gitu ke manufaktur, karena kalau dari manufaktur akan belajar nih basic-basicnya tentang perusahaan dan tentang usaha bagian-bagian gitu sehingga itu bisa berkembang gitu. Karena sebenarnya selama saya bekerja di 3 perusahaan sebelumnya itu sebenarnya kadang-kadang suka titik juga gitu ya, kalau misalnya ada business exhibition atau kayak Japan Education Fair gitu ya, lumayan lah kan buat nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi kan di situ yang dipakai bahasanya masih standar ya. Makanya waktu itu ketemu Kang Jo, coba di manufaktur. Akhirnya udah saya pilih perusahaan manufaktur, keterimalah saya di PT Nihonseki Indonesia ini, dan saya sangat berterima kasih nih kepada yang terima saya nggak punya pengalaman di manufaktur, apalagi waktu itu menghandle-nya produksi dan quality. Ya Allah, mesin kan gitu kan, ngerti diterangin pakai bahasa Indonesia ngerti juga kagak gue gitu kan, apalagi bahasa Jepang gitu kan. Itu beneran seminggu pertama mau nangis, bawaannya pengen pulang aja gitu kan. Tapi untungnya baik dari pihak HRD dan juga factory manager saya tuh sabar ajarin saya. Juga waktu itu pas saya masuk kebetulan ada teknisi dari Jepang yang didatangkan untuk maintenance mesin. Jadi mesin itu dibongkar. Jadi saya diajarin tuh mesin dibongkar terus dirakit kembali gitu. Sampai akhirnya paham, oh cara kerjanya begini, oh ini begini gitu. Oh bahasanya istilahnya tuh ini gitu. Karena di setiap perusahaan ya, walaupun bergerak di bidang sama, karena istilahnya yang dipakai juga berbeda gitu, walaupun mengacu ke hal yang sama. Kemudian dari situ ke 5, 6, dan 7 perusahaan berikutnya tuh sama ya sebagai Japanese interpreter mania, tapi yang di nomor 5 ini saya juga sebagai sales marketing juga bisnis konsultan di situ, kayak mengadakan market research juga, terus kemudian sebagai Japanese interpreter juga waktu itu mendampingi klien juga begitu. Kemudian dari situ saya ke PT Sugiura, ini kembali lagi terjun di dunia manufaktur ya sebagai Japanese interpreter, dan sekarang di Japanese interpreter di bagian untuk divisi atau untuk departemen sales dan production control di JFS Steel Japanese Indonesia di Cikarang. Oke, itu sekian pengalaman kerja dari saya. Apa sih yang saya dapatkan dari modal cuman bisa bahasa Jepang? Mungkin di slide berikutnya. Nih, saya dari pekerjaan saya yang hanya mengandalkan bahasa Jepang, bisa jalan-jalan ke negara-negara ini dan negara-negara lainnya yang nggak muat semua di sini, itu secara gratis. Karena kan dalam program kerja kan ya, mendampingi bos-bos saya. Dan juga mengadakan acara-acara di negara-negara tersebut ya. Kemudian ini ketika saya bekerja sebagai interpreter ya, kalau yang gambar di atas itu adalah saat saya menyusun
internal magazine untuk perusahaan. Kemudian ini event, ketika menghandle event, ketika di Malaysia, di Amerika, di Jepang, dan yang di bawah, yang di tengah dan di sebelah kanan apa kiri, yang ada bertiga, saya pakai payung, itu adalah orang-orang dari atau anak-anak yang pernah ikut program homestay dari Takushoku. Sampai sekarang pun hubungan saya tetap terjaga dengan baik ya dengan mereka semua di situ. Nah, kalau yang sebelah kiri bawah yang sekarang saya lagi kotakin merah itu dosen Takushoku yang kebetulan ketemu saya pas saya lagi main ke Jogja ke Borobudur. Terus sepupu saya tuh nanya, itu kayak orang Jepang ya? Iya. Bilang dong aku mau foto. Ya udah saya samperin. Sepupu saya mau foto nih. Oh ya, dari mana nih? Dari Takushoku. Oh Takushoku. Aku dulu di Damar Pesada loh, gitu ngomong kan. Kan dulu ada ini program homestay ya. Loh, ini saya lagi bawa program homestay, kata senseinya ya. Senseinya di sini. Namanya siapa? Esti. Oh, saya tuh sering denger nama kamu di Takushoku waktu nggak pernah ketemu gitu. Nah ternyata selama saya 3 tahun berturut jadi host homestay itu mungkin meninggalkan kesan yang baik di mereka sehingga dibicarakan di sana juga. Jadi beberapa orang di Takushoku kenal saya walaupun belum pernah bertemu dengan saya secara langsung sih. Oke. Nextnya, nah sekarang saya mau berbagi mengenai in-house interpreter dan juga sekilas mengenai dunia manufaktur khususnya yang saat ini saya sedang bekerja ya. Oke, sebagai in-house interpreter itu bisa halaman selanjutnya ya. Ya, sebagai in-house interpreter itu sebenarnya ada 3 yang saya ketahui ya, itu ada 3 taisei atau 3 sistem ya, hitotsuki, busotsuki atau furu ya, ini bukan full, furu, saya lupa pakai ini ya, furu taisei ya. Jadi hitotsuki itu biasanya macam kayak personal assistant gitu ya. Kalau busotsuki itu yang sekarang saya jalankan. Saya sebagai Japanese interpreter khusus untuk departemen tertentu. Nah, kalau furu taisei ya, furu taisei itu adalah satu interpreter untuk seluruh departemen. Itu yang saya alami di perusahaan Nikon Seiki dan juga di Sudura. Satu doang itu interpreternya. Ketika produksi butuh interpreter saya harus ke sana. Quality butuh interpreter saya harus ke sana gitu ya. Banyak yang jadi hanya mengenal satu interpreter untuk semua departemen gitu ya. Yang paling penting dalam menjalani profesi sebagai interpreter itu adalah, ayo ada yang bisa baca nggak nih yang kanji di atas nih? Ada? Nggak ada? Pada merendah nih. Ayo dong. Ayo, bisa nggak? Ya, ini tuh adalah curiosity ya, atau rasa penasaran yang tinggi. Itu harus dipunyai oleh seorang interpreter ya, nggak bisa enggak. Karena kalau kita nggak penasaran terhadap sesuatu, itu minat belajar kita itu pasti nggak akan terpacu gitu. Karena dalam dunia interpreter seperti saya baru masuk itu nggak ngerti apa-apa sama sekali soal manufaktur. Kalau saya nggak punya rasa penasaran yang tinggi, itu nggak mungkin saya bisa bertahan. Gitu kan, pasti udah nyerah aja. Nah, padahal berdarah-darah ya. Ya? Padahal berdarah-darah ya sisa sedikit. Iya, makanya orang dibaka-bakain juga pernah. Pasti semua interpreter pernah mengalami itu. Ya, oke. Nah, tantangannya menjadi in-house interpreter itu baik. Nah, oke. Pertama harus punya fisik dan mental yang kuat. Nah, itu yang awal-awal saya terjun di in-house interpreter sebagai salah saya kembalikan kan bahasa Indonesia aja udah ngaco. Awal saya terjun di manufaktur sebagai in-house interpreter itu terus terang untuk fisik oke lah, mental yang nggak ada. Makanya seminggu itu nangis aja tiap pulang ke rumah. Aduh, kok nggak bisa? Aduh, kok gue bego sih? Aduh, kok ini nggak ngerti sih? Masa gini aja nggak paham sih gitu? Itu kayak neken ke diri sendiri gitu, yang sebenarnya itu nggak baik ya. Tapi untungnya
untungnya saya bergabung di bidang ini, tiap curhat tuh didengerin dan dinasehatin gitu ya sama senior-senior yang ada di bidang juga, dan juga kadang-kadang diberi tips ya, gimana sih harus menyikapi suatu kondisi gitu ya. Terus yang kedua yang penting juga tuh harus mempunyai pengetahuan dasar ya. Punya pengetahuan dasar di bidang apa? Ya kamu lagi kerjanya di mana sekarang? Di manufaktur. Oke. Paling nggak harus tahu perusahaan kamu tuh produksi apa gitu ya. Mesin-mesin yang digunakan tuh apa gitu. Paling nggak punya pengetahuan dasar dulu. Kemudian harus pintar membaca situasi dan menganalisis orang ya. Karena kadang tuh kita nggak tahu ya siapa yang kita hadapi gitu ya. Kadang perlakuan kita ketika sebagai interpreter pun bukan perlakuan ya, lebih tepatnya ketika kita bekerja menerjemahkan. Kalau saya menerjemahkan si A, bahasa saya harus begini nih. Tapi kalau saya menjelaskan B, saya pakai bahasa ini nggak akan nyangkut di otaknya gitu ya. Yang ada di nanya-nanya mulu gitu kan, kayak pembantu baru. Jadi ya udah harus pakai bahasanya seperti ini nih gitu. Jadi harus bisa ya menganalisis orang dan karena itu akan memudahkan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah luwes dalam berkomunikasi ya. Nah ini kendala saya juga. Jadi selama kurang lebih 5 tahun saya bekerja di perusahaan sebelumnya kan tadi saya bilang main pekerjaan saya salah satunya adalah membuat internal bulletin atau magazine gitu ya. Di situ saya berperan sebagai editor. Jadi kan biasa ngecek bahasanya tuh harus bagus ya, harus sesuai dengan EYD kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu apa. Nah, ketika sampai di pabrik, bahasanya kan bahasa yang kita temui bahasa orang pabrik, baik itu dalam dokumen, ketika mereka membuat laporan pekerjaan harian, ataupun dalam email. Ini sampai kayak, ini orang ngomong apa sih? Ini orang ngomong apa sih? Tadi gue baca lagi, nggak paham ini orang ngomong apa sih? Ini titiknya di mana? Ini komennya di mana? Dia mau ngomong apa sih? Sampai akhirnya saya datangnya orangnya, Pak, kagak ngerti Pak, ini maksudnya apaan Pak? Bapak mau ngomong apa sih? Terus dijelasin, oh jadi bahasa dia menjelaskan dalam verbal, sono mama dituangkan ke dalam tulisan. Itu yang kadang bikin saya bingung banget gitu kan pertama kali kerja di dunia interpreter itu saya juga waktu itu sempat curhat ke Kang Jo juga ya, apa ke Kang Nono kali waktu itu Pak. Mereka bilang ya begitu. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau di manufaktur berhubungan langsung dengan orang Bimba karena bahasa mereka simple. Tapi buat saya itu sulit karena saya terbiasa menyusun kata-kata itu sesuai dengan ejaan yang berlaku atau komposisinya tuh udah harus tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Untuk tulisan ya, walaupun dalam verbal saya juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu tuh hambatan juga dalam awal-awal saya menjalani sebagai interpreter in-house. Karena interpreter in-house itu juga merangkap ya, tugasnya sebagai translator juga. Gitu. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, kita juga harus selalu update dengan berita dan juga kebijakan pemerintah. Ya. Contohnya nih ya, kayak saya sekarang bergeraknya di industri untuk otomotif ya. Ini seperti yang nggak secuil gambar di samping ini ya, menerangkan mengenai kebijakan PPNBM waktu pas lagi corona kemarin ya, itu PPNBM apa coba gitu kan ya, nggak ngerti gitu, harus nyari tahu apa sih sebenarnya nih kebijakannya. Nah, itu makanya tiap pagi biasanya tuh saya begitu duduk, saya langsung buka koran ya, elektronik ya. Kebetulan saya bergabung dengan salah satu grup yang ada membernya rajin tiap hari itu mengirimkan koran elektronik yaitu NNA ya, salah satunya saya baca. Itu saya lihat dulu, oh pertama saya cari yang judulnya tuh Sario, berarti yang berhubungan dengan otomotif gitu ya, atau kendaraan atau vehicles. Saya baca ada update apa nih, baru apa nih. Jadi kadang tuh GM sales di tempat saya itu tuh dia selalu update dengan berita terkini. Jadi begitu dicore, dia langsung ngomong nih, ini tadi pagi gue ngeliat berita gini. Untung saya baca duluan korannya, kalau enggak bisa ini lama di dalam nanya maksudnya apaan sih, waktu itu gue nggak tahu gitu. Itu yang harus dilakukan ya, salah satunya sebagai in-house interpreter. Kemudian bisa bicara bahasa bukan bicara ya, bisa paham bahasa Inggris walaupun pasif, entah itu bicara ataupun menulis ya, karena banyak yaritori di antara
staff dengan customer ataupun dengan supplier itu menggunakan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris adanya kita dituntut untuk paham. Ya. Kemudian pandai membaca table dan punya pengetahuan dasar Excel ya. Karena apalagi saya bekerjanya sekarang ini untuk sales department ya, sales section salah satunya di dalam departemen itu, di mana tiap hari yang dibuka itu grafik, data, tingkat penjualan, tingkat profit gitu kan. Kalau kita nggak bisa baca table itu kayak pusing. Awalnya juga itu saya berdarah-darah juga tuh, akhirnya apalagi saya nggak bisa Excel. Jadi waktu itu saya cari salah satu pegawai di situ yang memang Excel S3 ya kita bilangnya. Pak, ajarin saya basicnya aja supaya saya ngerti ini Bapak lagi ngomongin apa. Kalau saya mau narik data ini itu gimana? Itu di setengah tahun pertama saya di sini di perusahaan yang sekarang itu yang saya belajar lagi gitu. Kurang lebih seperti itu tantangannya. Masih ada waktu ngapain? Terus tadi kasar nggak bisa ngomong lagi. Sedikit lagi, oke. Kurang lebih flowchart dalam manufaktur itu seperti ini ya. Ini juga saya dapat dari Google ya. Jadi kita mengadakan material atau bahan baku yang akan kita proses, kemudian kita proses, kemudian dikirimkan ke customer. Di antara proses-proses itu kan butuh juga tenaga kerja, butuh juga departemen lain, semacam accounting atau finance atau purchasing di situ ya, untuk mendukung kegiatan bekerja kita di situ. Next-nya. Nah, ini ya gambaran secara umum ya perusahaan manufaktur itu. Pertama mereka adalah pengadaan material, ya. Kemudian setelah material itu didatangkan, ini material belum tentu bisa dipakai langsung di produksi ya. Mungkin harus disimpan dulu di mana gitu ya. Setelah itu masuk ke proses produksi ya seizopote. Setelah masuk ke seizopote itu biasanya setelah selesai jadi barang itu kita lihat dulu ada namanya kensa atau pengecekan kualitinya gimana ya. Setelah dari situ baru packing atau kompo, terus kemudian ini barang bisa langsung dikirim atau harus dihokam dulu di salah satu toko ya. Baru dari situ baru saying suka atau delivery produk ke customer. Okay. Kurang lebih gambaran secara pengurusan manufaktur seperti itu. Nah, kalau yang tempat saya sekarang, karena saya sebagai perusahaan saya sekarang ini bergerak sebagai steel maker ya, atau perusahaan pembuat baja untuk mainnya untuk industri otomotif ya. Jadi biasanya dari steel maker ini itu akan dihubungi oleh perusahaan trading ataupun coil center untuk beli coil dari kita. Ini bentuknya yang gulungan yang di bawah ya. Yang coil itu nanti akan mereka jual ke car maker ya. Tapi nanti dari proses di coil center sendiri itu akan dibagi lagi, akan diteruskan lagi ke part maker. Dari part maker baru mungkin ke OEM-nya untuk di assembly gitu. Nah, walaupun yang beli itu perusahaan trading ataupun coil center, tapi car maker akan bernegosiasi langsung ke steel maker untuk harganya, karena harga steel itu adalah faktor utama dalam menentukan harga jual mobil gitu. Makanya car maker sendiri yang langsung bernegosiasi dengan steel maker, walaupun nanti bisnisnya nggak langsung dari car maker bayar ke steel maker, tapi harus melalui perusahaan trading ataupun coil center. Itu yang ada di alur yang ada di perusahaan saya saat ini. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang berminat untuk kerja di bidang steel ataupun di otomobil ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya. Oke, sip. Terima kasih Esti ya. Ternyata Esti banyak banget pengalamannya ya. Baru tahu saya hari ini. Emang nggak pernah perhatian sama gue. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Esti share-nya. Jadi mungkin nanti
teman-teman mahasiswa ini punya banyak ini ya, apa namanya, pertanyaan nanti bisa ditanyakan di saat sesi tanya jawab ya. Atau dari sekarang dicicil juga boleh di chat ya. Nanti bisa dijawab di sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Esti. Nah, sekarang kita akan beralih ke pemateri berikutnya yaitu Andika Sang Jumbi IKG Deska. Hai. Kalau pakai saya yang share screen apakah boleh ya? Boleh sekali sebentar ya. Kan sedikit pada seminggu lumayan. Oke. Sip, silakan sudah bisa share screen Andika Sang. Andika Sang suaranya jauh juga Andika Sang. Oh gitu. Coba saya deketin. Halo? Apa kedengeran? Ya, kedengeran. Lebih jelas? Mungkin sedikit lagi. Ya, halo. Halo? Nah, oke. Maaf, kurang jelas kayaknya. Dewa, Andika Sang, yoroshiku onegaishimasu. Baik. Apakah kelihatan ya, teman-teman? Belum kelihatan Andika Sang. Belum kelihatan? Mm. Baik. Kelihatan? Oke. Di full screen ini kelihatan ya? Sip. Udah kelihatan. Baik. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika Arusatria ya. Di sini sekarang saya diberi kesempatan untuk bicara sedikit gitu ya. Saya ingin bicara mengenai peluang sebagai penerjemah di Jepang gitu ya. Kalau saya nanti bicara penerjemah itu maksudnya adalah penerjemah tertulis dan juga penerjemah lisan gitu ya. Jadi berlaku untuk dua-duanya gitu ya. Baik. Kita mulai dari profil saya dulu ya. Nama saya Andika Arusatria. Tahun 2006 saya masuk ke Sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha yang ada di Bandung gitu ya. Mungkin jarang ada yang dengar ya nama universitas ini, kurang terkenal gitu. Lalu 2010 sampai 2020 saya kerja jadi penerjemah komik freelance gitu ya. Penerjemah komik freelance di level komik. Level komik itu bagian dari Gramedia juga ya. Mungkin dengan Alex dengan MNC itu mungkin masih satu Gramedia gitu ya. Antara lain adalah pertama Giant Killing gitu ya. Ini mungkin cukup terkenal ya, kurang tahu. Ini mengenai sepak bola gitu. Yang menarik dari komik ini, tokoh utamanya itu bukanlah pemainnya tapi manajer gitu ya, manajer klub yang di Jepang gitu ya, di Tokyo gitu tokoh utamanya itu. Yang lain lagi saya pernah terjemahkan komik Parasite atau Kiseiju gitu. Mungkin dari yang saya terjemahkan ini yang paling populer gitu ya, yang tangan kanannya itu ya si Migi gitu. Jadi Parasit itu alhamdulillah saya yang dapat kesempatan untuk menerjemahkan komiknya. Ketiga ini mengenai All Rounder Memburu, ini mengenai bela diri gitu ya, mixed martial arts gitu. Ini mungkin nggak perlu dikenal ya, saya juga nggak pernah dengar sebelumnya. Nah, sampai 2010 saya masih kuliah gitu ya, lagi nyusun skripsi, ada kesempatan lowongan jadi penerjemah, saya sambil jadi alhamdulillah lulus sambil bikin skripsi, saya sambil menerjemahkan juga. Gitu. Lalu lulus 2010, berikutnya saya yang kurang lebih coba beberapa pekerjaan freelance gitu ya, antara lain proyek di perusahaan Yamaha, Lawson dan lain-lain. Sampai 2013. Lalu yang utama yang saya lakukan adalah 2013 sampai 2014 penerjemah dan juru bahasa freelance proyek Kyushu Daigaku
Universitas Kyushu, khususnya dalam bidang Suiroku Hatsudensho, pembangkit listrik tenaga air. Gitu. Jadi ada profesor dari Jepang, dari Kyushu Daigaku, dia mau meneliti mengenai pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Waktu itu selama 1 tahun kurang lebih saya menemani gitu ya, dia bolak-balik Jepang Indonesia, pas dia ke Indonesia saya temui. Itu kami itu banyaknya di Bandung, khususnya di Cimahi gitu. Ternyata di Cimahi itu ada banyak produsen turbin air yang bagus gitu ya, sampai Jepang juga pengen tahu gitu gimana caranya gitu ya. Itu di luar dugaan nih, ternyata kita itu bagus PLTA-nya itu ya. Lalu 2014 sampai 2020 saya jadi penerjemah in-house di LPK Mulia Meiso Indonesia. Ini adalah LPK yang mengirimkan tenaga Jishusei ke Jepang. Jishusei itu apa? Nanti ada penjelasan lengkapnya. Ya. Lalu 2020 sampai sekarang saya jadi penerjemah in-house di Meiso Jepang, gitu ya. Yang tadi itu Meiso Indonesia, sekarang di Meiso Jepang. Lokasinya itu di Toyotashi. Toyotashi itu adalah kota Toyota, gitu ya. Prefektur Aichiken. Ya. Letaknya di situ, di tengah-tengah Jepang. Toyotashi itu sendiri mungkin kalian pikir itu kayak seperti nama mobil, gitu ya. Memang benar gitu ya. Jadi di kota Toyota ini ada kantor pusat Jidosha, Toyota Jidosha, gitu ya. Jadi semua itu bisa dibilang kerajaan Toyota gitu. Perusahaan-perusahaan kecil merupakan vendor-vendor Toyota banyak di situ. Semua bergulir ya untuk Toyota gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Baik. Sekian mengenai saya. Berikutnya saya akan masuk pada bayangan pekerjaan penerjemah waktu saya masih kuliah dulu, gitu ya. Jadi ini ada patung pemikir, ini anggap aja saya ya waktu masih kuliah dulu gitu ya. Saya mikir waktu masih kuliah itu. Kerja jadi penerjemah itu nanti kalau lulus kayak apa sih gitu ya. Mungkin jadi penerjemah in-house gitu. Atau penerjemah freelance gitu ya. Ya. Dua-duanya udah pernah saya jalani, terus saya kepikiran ternyata ada juga satu jenis baru, yaitu penerjemah di negara Jepang itu sendiri. Gitu. Ya. Yang kita akan bahas ini saat ini adalah penerjemah di negara Jepang. Gitu ya. Seperti apa? Khususnya pada bidang Jishusei. Ini bidang yang saya tekuni. Jadi mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya, apa sih itu Jishusei? Gitu ya. Jishusei itu adalah, program Jishusei adalah pemagang teknik. Program yang bertujuan untuk mengembangkan SDM suatu negara melalui alih teknologi atau skill dan pengalaman bekerja di negara Jepang selama 3 tahun. Jadi dengan kata lain ini apa? Gampangnya ngomong itu kebanyakan anak-anak Indonesia lulusan SMK dikirim ke Jepang, gitu ya. Dikirim ke Jepang selama 3 tahun. Setelah itu selama 3 tahun mereka disuruh belajar bahasa Jepang, ya belajar skill, lalu dibawa ke Indonesia dengan tujuan untuk memajukan negara Indonesia itu sendiri, gitu ya. Jadi mungkin mereka itu di sana belajar banyak, gitu ya. Pulang ke Indonesia punya uang, punya modal skill, sama juga punya modal bahasa Jepang. Jadi mereka bisa berkembang di Indonesia, gitu. Jadi bukan kerja untuk selamanya, tapi kerja untuk alih teknologi, gitu ya. Inti dari program pemagang. Bidangnya sendiri ada apa saja? Antara lain ya, ini metal press, pengelasan, sampai yang non teknik juga seperti perawat lansia juga ada di bidang Jishusei itu. Ini bidangnya banyak sekali ya. Ini cuma saya ambil contohnya 3 saja. Mungkin pernah dengar ya teman-teman ada siapa gitu ya, saudara atau siapanya temannya pergi ke Jepang 3 tahun balik lagi, itu Jishusei atau nama lainnya adalah magang, gitu, pemagangan. Bisa bilang anak-anak magang, gitu ya. Sebisa mungkin saya pakai istilah Jishusei ya, tidak bingung. Alurnya seperti apa Jishusei itu? Pertama, ini adalah negara Jepang dan Indonesia. Oh ya, ini bukan hanya Jepang Indonesia sebenarnya, negara lain itu seperti Vietnam, Thailand, Cina gitu ya. Mongol juga ikut perjanjian ini ya untuk Jishusei. Jadi bukan cuma Indonesia. Di sini pun banyak Jishusei dari negara lain. Nah, alurnya seperti ini. Pertama, calon Jishusei dia masuk ke pengirim gitu ya. Pengirim itu seperti organisasi saya ya, tempat saya bekerja waktu di Indonesia, Meiso Indonesia. Daftar dulu ke pengirim. Nanti anak-anak itu akan dilatih bahasa Jepang, dilatih kebudayaan Jepang untuk bekal mereka selama 3 tahun di Jepang, ya.
kurang lebih masa pendidikan 2 bulan sampai 3 bulan gitu, di Indonesia. Setelah itu mereka akan diberangkatkan ke Jepang, gitu ya. Diberangkatkan itu apakah langsung ke perusahaan? Tidak. Mereka diberangkatkan ke pengawas, gitu ya, Kangri Dantai sebenarnya. Di Kangri Dantai itu akan dilatih lagi bahasa Jepang 1 bulan. Dilatih lagi bahasa Jepang 1 bulan. Setelah itu diantar ke perusahaan tempat mereka bekerja, gitu ya. Jadi nanti dari pengawas itu mereka membantu gitu kehidupan mereka selama di Jepang, membantu kehidupan anak-anak di Shusei selama di Jepang. Misalkan ada masalah, nanti pengawas yang bantu, gitu ya, pengawas yang datang ke kantor perusahaan gitu, untuk menengok anak-anaknya. Gitu. Nah, jadi di Shusei-nya kerja di perusahaan masing-masing, gitu ya. Ada banyak perusahaan itu. Pengawas pun ada banyak, sama pengirim pun di Indonesia ada banyak, ada 100 lebih. Salah satunya adalah tempat kami, gitu ya. Lalu setelah 3 tahun bekerja, JISA itu pulang ke Indonesia. Tujuannya biar skill dan juga bahasa Jepang dipraktekkan di Indonesia. Jadi mereka sudah punya bekal untuk bisa lebih bersaing di Indonesia. Jadi kebanyakan itu mungkin anak-anak pulang ke Indonesia itu mereka mungkin masuk lagi ke perusahaan Jepang di Indonesia karena sudah punya modal ya, sudah punya bahasa Jepang gitu. Atau mereka bikin usaha sendiri. Mereka punya impian sebelum ke Jepang itu, saya pulang pengen buka usaha ini, usaha ini. Mereka juga banyak seperti itu. Karena sudah punya modal tabungan selama 3 tahun. Setelah itu mereka juga punya bahasa Jepang. Bisa saja mereka bikin LPK sendiri. Mereka bikin sekolah bahasa Jepang kecil-kecilan, lalu mereka jadi pengirim juga, itu bisa saja. Gitu ya. Nah, lalu tugas kita sebagai penerjemah itu di mana sih? Gitu. Kita kerjanya di mana? Kita itu penerjemah itu ada di pengirim. Kangri Dantai, pengawas maksudnya, maaf ya, di pengawas. Jadi kalau ada apa-apa di perusahaan, kita ditelepon, kita pergi ke perusahaan. Lebih seperti itu. Nah, kalau saya sendiri di mana? Saya bukan di pengawas, tapi saya adalah pengirim. Loh, kenapa saya di pengirim? Kan pengirim di Indonesia. Ya, memang pengirim di Indonesia, tapi kebetulan kantor kami ini punya kantor perwakilan di Jepang. Gitu ya. Jadi kantor perwakilan pengirim yang ada di Jepang. Setahu saya itu mungkin agak sedikit ya pengirim yang punya kantor perwakilan di Jepang. Kalaupun ada mungkin hanya agen-agen saja gitu ya, perorangan dimintai tolong gitu, tolong bantuin perusahaan ini gitu ya. Tapi kalau kami kebetulan ada kantornya sendiri di Jepang, ya. Jadi bisa lebih membantu pengawas dan juga membantu perusahaan dan juga di Shusei. Nah, mungkin di sini agak susah ya yang tadi itu, sekarang yang agak mudah ya. Baik. Lalu penerjemah itu tugasnya apa? Penerjemah baik di pengirim dan di pengawas gitu ya. Tugasnya itu adalah pertama antar jemput ke bandara ya, gitu ya. Dulu saya pernah ya, anak-anak itu datang dari Narita gitu. Perusahaannya minta di Narita, kenapa di Narita? Padahal saya di Nagoya di sekitar Aichi ya. Padahal itu jauh sekali ya karena tiketnya murah gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus jemput ke Narita. Saya nyetir sendiri, gitu ya. Nyetirnya itu perjalanan dari Narita ke Aichi itu sekitar 8 jam, 7 jam gitu ya. Itu nyetir sendiri ya. Mau nggak mau harus bisa kalau jadi penerjemah Jepang. Punya SIM. Pulangnya pun sama nanti kita antar. Lalu mereka datang itu kita catatkan alamatnya ke Shiakusho. Jadi mereka sudah terdaftar di tempat tinggal mereka dengan resmi. Lalu buka rekening bank juga itu harus kita bantu karena kan susah ya kalau mereka sendiri. Lalu kalau mereka ada sakit, kita bantu ke klinik atau rumah sakit gitu. Diagnosa ke dokter, hasilnya seperti apa, kita bantu jelaskan kepada Jisuse. Gitu, ya. Lalu menerjemahkan dokumen-dokumen perusahaan. Tentu saja kan tiap perusahaan, apalagi kalau pabrikan, masing-masing ada tejunsho-nya ya, semacam lembar prosedur kerjanya. Itu kalau anak-anaknya nggak mengerti, ya kadang-kadang perusahaan minta bantu. Tolong dong bantukan terjemahkan Excel ini, tejunsho-nya. Itu kadang-kadang cukup banyak ya. Dokumen ya. Lalu tugas kita juga adalah kunjungan berkala gitu. Kalau anak-anaknya masih baru, kita sebulan sekali wajib mendatangi tempat mereka bekerja gitu. Kita tanya ada masalah atau enggak. Atau mungkin dari perusahaan ada yang mau disampaikan kepada anak-anaknya, kita bantu. Ya, cuma bisa gitu ya. Di gambarnya di meja ya, duduk di meja, tapi kadang kita ke Gemba juga ya, ke tempat mereka bekerja, kita tanya-tanya. Lalu bantuan via telepon. Misalkan kita punya jadwal bentrok, mau nggak mau kita angkat telepon, gitu ya.
di telepon, tolong bantukan terjemahan ke anak ini. Ya udah, kita anaknya ngomong, kita terjemahkan, lalu teleponnya dibalikan ke perusahaan gitu ya. Kadang itu ada juga ya. Yang tidak kalah penting adalah pembuatan dan pengajuan dokumen imigrasi. Jadi biar anaknya bisa ke Jepang itu, tentu kita harus laporan ke imigrasi. Ada dokumen-dokumen yang harus dikerjakan. Itu tidak mudah ya, cukup banyak juga aturan-aturannya. Lalu kalau agar mereka bisa perpanjang di Jepang juga, kita bikin dokumen perpanjangan. Nanti kita bikin, kita print, kita minta tanda tangan perusahaan, tanda tangan anak-anaknya, kita pergi ke imigrasi, kita notifikasi. Ya. Jadi kita sebagai penghubung mereka juga untuk ke imigrasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan di saat darurat. Ya. Ini seperti apa? Misalkan yang saya sering itu malam-malam jam 9 tiba-tiba ada telepon dari sensei. Sensei, ini mereka manggilnya sensei ya ketika itu. Sensei, ini saya matanya sakit gitu. Jadi ternyata dia itu kerja pengawasan, tapi waktu siang itu kerjanya nggak pakai ini, yang apa, yang kacamata yang gelap itu ya. Jadi matanya langsung ke sorot gitu sama sinar. Jadi tiba-tiba sakit, ya udah mau nggak mau. Saya jam 9 malam bawa mobil ke rumahnya, saya bawa ke IGD gitu. Ya. Itu bagian dari pekerjaan. Hari Minggu pun begitu pun ada ya. Hari Minggu ada yang telepon ke saya, Sensei, saya tanya, ada apa gitu. Ini WC saya mampet, aduh gitu mah kamu urus sendiri aja ya. WC mampet mah gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Juga suka ada ya. Lalu benefit apa sih? Tadi kan kita ngomongin tugas-tugas ya. Lalu apa sih kalau benefit yang kita dapat dari jadi penerjemah Jishisei? Kita mendapatkan yang namanya visa Ijutsu Jimbun Chishiki Kokusai Jong. Bahasa Inggris seperti ini, Engineer Specialist in Humanities International Service gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sini sebenarnya ada 3 visa dijadikan satu. Ini adalah visa untuk pekerjaan tingkat tinggi gitu ya. Kalau mereka Jishisei itu bukan pekerjaan tingkat tinggi, jadi nggak perlu visa seperti ini. Mereka visa Jishisei. Kita adalah di Kokusai Jomu atau International Service gitu. Kita berhak mendapatkan visa ini. Gitu ya. Apa keuntungannya? Diperbolehkan membawa keluarga. Keluarga itu maksudnya siapa? Pasangan dan anak. Bukan ayah, bukan ibu, bukan paman, bukan kakak ya. Saya dengan istri dan anak saya ke Jepang sekarang. Jadi ini ya untuk pendidikan anak sangat bagus gitu ya kalau Anda pikir yang di luar negeri. Lalu masa tinggalnya 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun itu bisa diperpanjang gitu ya. Kalau di Jishisei itu ditentukan dari awal biasanya itu 3 tahun mereka tinggal gitu. Kalau kita bisa ya mas, salah satu dari ini tergantung kita diberi izin sama imigrasi berapa tahun, tapi bisa dipanjang terus-terusan gitu ya, bisa lama. Gaji kotor 180.000 yen atau ya 19.800. Ini belum dipotong apa-apa ya. Gitu. Ini buat yang pemula. Ada juga bonus 2 kali dalam setahun, tergantung prestasi dan keadaan perusahaan. Kalau bonus di Jepang itu seperti THR ya, tidak pasti dapat, tergantung dari prestasi dan juga perusahaan sedang bagus atau enggak, gitu ya. Kalau THR mungkin kita agak ini ya, harus dapat gitu. Kalau bonus enggak juga. Ada juga yang perusahaan yang menanggung biaya tempat tinggal sebanyak 50%. Jadi kita tinggal misalkan Yongmang gitu ya, kita cuma bayar 20.000. Ada juga fasilitas kendaraan mobil untuk jungkai ke berbagai perusahaan. Terkadang mobil itu boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Jadi jungkai itu apa? Jungkai itu keliling ke berbagai perusahaan, gitu ya. Seperti saya itu kadang-kadang enaknya itu kita ngatur jadwal sendiri gitu ya. Misalkan Gozen, kita mau ke perusahaan di Shizuoka gitu ya, terus Gogo kita mau di perusahaan ke Gifu, boleh. Kita ngatur sendiri, kita telepon ke perusahaan, kita mau kunjungan pada hari ini jam segini gitu. Atau enggak, mungkin perusahaannya juga kalau pengen manggil kita, dia panggil kita telepon, kita itu nego gitu. Ya udah saya biasanya kosongnya tanggal segini jam segini gitu. Itu lumayan kita yang nentukan sendiri gitu. Jadi saya senangnya itu agak bebas ya kemana-mana gitu ya, bisa muter gitu pakai mobil sendiri. Senangnya itu misalkan lagi musim sakura gitu ya, di jalan tol pakai mobil itu indah sekali kemana-mana ya, sendiri gitu sambil dengerin musik gitu. Senang banget. Tapi senang ya, kalau yang senang nyetir mungkin senang juga. Lalu syarat umumnya apa saja? Sebenarnya syarat untuk penerjemah di Jepang itu dari imigrasi tidak sulit,
hanya lulusan D3 atau S1 itu saja, gitu ya. Jadi jurusan apapun bisa, gitu, asalkan sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan skillnya. Tapi tentu saja tempat kerja Anda mungkin ada syarat khusus, gitu ya. Seperti JLPTN 3 minimal, saya pernah lihat ya, ada lowongan bisa N3 saja boleh. Sama karena harus keliling, harus punya SIM mobil Indonesia. Nanti sampai ke Jepang, dikonversikan ke SIM Jepang. Jadi SIM Indonesia punya, nanti dikejepangkan. Gitu. Tapi itu pun ada tesnya, dan tidak gampang ya. Dikonversikan itu bukan berarti langsung dapat, bukan, tapi ada tesnya. Saya waktu itu gagal tes SIM terakhir itu sampai 8 kali ya. Itu capek banget ya. 8 kali bolak-balik ke tempat SIM-nya itu. Dan selama 8 kali itu saya nggak bisa kerja gitu. Saya harus, kalau mau ke perusahaan A, saya harus nebeng sama teman kerja saya. Mau pulang minta jemput, itu nggak enak banget untuk tempat kerja. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah lulus ya. Lalu apa saja hal yang harus dikuasai sebagai penerjemah di sini? Harus bisa telepon dan email bisnis dalam bahasa Jepang. Gitu. Ini wajar sekali ya, mengingat kita sama orang Jepang. Ya. Di Jepang pula. Seperti apa? Ya gampangnya seperti misalkan kita telepon ke pihak luar, kita pertama kali ngomong bilang itsumo osewani nate orimasu. Jadi ya, kalau kita telepon ke pihak kita sendiri, maksudnya ke orang di perusahaan kita ngomongin otsukare sama desu. Ya, konsep soto dan uchi ya. Kalau ke soto kita bilang osewani narimasu. Atau enggak, misalkan kita ada telepon gitu ya, kita biasa itu misalkan atasan kita namanya Yamada Bucho. Misalkan ada telepon dari pihak soto gitu ke kita nggak boleh ngomong oh Yamada Bucho wa imasu, tidak boleh. Kita bilangnya Bucho no Yamada gitu ya. Atau enggak misalkan kita sering bilang manggilnya Yamada-san, kita nggak boleh bilang Yamada-san ke soto. Kita bilangnya Yamada aja. Gitu. Karena kita itu konsep uchi soto ya. Gitu. Kemampuan komunikasi dan bergaul dengan jisai juga penting ya, karena kan harus luas ya. Kita sebagai penerjemah juga ya, kita juga sebagai penasehat mereka gitu ya, maksudnya mengarahkan gitu, pembimbing. Kalau mereka bikin salah, kita harus bisa menasihati mereka. Ya, misalkan salah, mereka buang sampah dengan tidak benar, kita nasihati, kita tegur gitu. Gitu. Jadi harus luas gitu. Hal lainnya adalah undang-undang ketenagakerjaan atau imigrasi yang berhubungan dengan jisai. Gitu. Ketenagakerjaan ini ada buku teksnya di kiri dan kanan itu. Nanti kalau dibuka, halaman kirinya bahasa Jepang, halaman kanannya bahasa Indonesia. Jadi bisa untuk belajar. Gitu ya. Kurang lebih seperti apa? Ya misalkan ketentuan lembur itu seperti apa, gitu ya. Atau kalau masuk perusahaan nanti akan ada asuransi Shakai Hoken dari perusahaan. Jadi itu harus kita wajib tahu ya. Nanti akan menerangkan ke anak-anaknya. Lalu tentu saja kalau kita ke Jepang itu, jadi kan kita kerja ke luar negeri sendiri gitu, nanti sama keluarga. Pasti akan homesick gitu ya. Nah, di sini kira-kira yang namanya homesick itu homesick apa sih kita tuh? Ya. Kalau saya kepikiran pertama itu homesick namanya makanan gitu ya. Di daerah saya, dekat rumah saya ini malah ya, ada namanya toko bakso Bang John gitu ya. Jadi kalau saya kangen rumah, kangen Indonesia, saya bisa ke toko ini, ke restoran Bang John ini. Ini dekat sekali dari rumah saya. Gitu. Bisa dilihat menu-menunya di sini ya. Ada bakso biasa 500 yen, bakso tulang iga 900 yen, bakso beranak juga ada ya. Tapi cukup mahal sih, 1.500 nih. Bakso harga 150.000 kalau di Indonesia nggak ada ya, nggak semahal itu. Nah, lalu mungkin selain makanan kita kangen sama suasana, ini jangan khawatir juga ya, karena orang Indonesia dimanapun berada, kayaknya selalu bikin komunitas gitu ya. Di tempat saya ada di kota Toyota, ada Toyota Indonesia Group gitu ya, komunitas untuk orang-orang Indonesia yang ada di sekitar kami. Kegiatannya salah satu kegiatannya adalah main apa ini? Dulu saya pernah ikut sepak takraw gitu sama orang Jepang sama orang Indonesia. Saya nggak gitu tapi rame-ramean aja gitu ya. Ini ada ya. Jadi jangan khawatir di tempat kalian nanti di Jepang di mana pasti banyak komunitasnya. Gitu. Ada lagi biasa kalau udah ngumpul itu orang Indonesia bikin acara seperti Indonesia Day gitu, Toyota ya. Kita waktu itu bikin pameran tenun ikat gitu dari NTT gitu ya. Kita panggil juga KBRI, yaitu ada tari-tarian dan lain. Kita perkenalkan budaya Indonesia kepada Jepang. Gitu. Banyak orang-orang seperti itu. Ya. Karena kalau di daerah kami lagi mengumpulkan ini ya donasi wakaf infak untuk membangun masjid gitu. Ini masih jauh sekali ya, tapi kita pengen bikin masjid di Jepang. Ya.
banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Pasti perkumpulan juga banyak ya. Saya pernah dengar ada komunitas pencak silat di Nagoya gitu ya. Pada sebanyak itu ya, pesilat-pesilat masuk ke Nagoya itu saya nggak ngerti, tapi ada komunitasnya. Jadi pasti Anda nggak bakal kesepian kalau di Jepang. Ya. Lalu mungkin teman-teman ragu, aduh kan mungkin sedikit gitu ya lowongannya. Enggak juga. Peluang saat ini saya bilang sangat besar gitu. Ini adalah jumlah di siswa Indonesia dari tahun ke tahun. Tahun 2017 kita itu cuma sekitar 5.000 orang. Tapi tahun 2018 melunjak gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi 31.900 orang. Lalu tahun 2019 naik lagi sedikit, tapi pada 2020 memang ada corona, jadi turun gitu ya. Jadi yang pengen datang nggak bisa, tapi yang pulang terus pulang. Ya. Jadi menurun. Tapi 2021 mulai dibuka sedikit, naik lagi ya 30.000. Data tahun 2022 belum ada ya, tapi saya yakin lebih banyak sekali. Gitu ya. Artinya apa? Gitu. Per tahun 2021 ada sekitar 30.000 orang disusai di Jepang. Gitu ya. Kurang lebih tiap pengawas itu pengen satu orang penerjemah untuk 50 orang disusai. Jadi kalau kita kalkulasikan 30.000 bagi 50, kurang lebih saat ini perlu 600 orang penerjemah di Jepang. Ya katakanlah nggak sebanyak gitu ya, katakanlah saya salah gitu ya. Tapi biasanya tiap yang kerja sama kami itu dia udah ada 50 orang disusai, dia minta ke kami. Kalau Anda kenalkan penerjemah gitu, kita mencarikan ya buat ke Jepang. Katakanlah misalkan tidak sebanyak itu, ya katakanlah setengahnya, berarti 300 orang. Itu masih lumayan ya. Lalu untuk kedepannya, diprediksi Indonesia akan menggantikan Vietnam sebagai pengirim distribusi terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Untuk gambaran aja, pemagang GCC Vietnam itu 2021 sebanyak 160.000 orang. Jadi bagi itu hampir 5 kali lipat ya. Misalkan bagi 50 mungkin 30.000 orang ya. Jadi banyak sekali ya. Kedepannya potensinya sangat baik. Itu bisa dibuktikan dari mana? Saya sering lihat di Facebook belakangan ini suka ada ya lowongan-lowongan kayak gini. Ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat penempatan di Jepang, gitu ya, bahasa Jepang N2, D3, S1, gitu ya, gajinya tertulis gitu. Suka lihat ya sekarang ini. Lalu ada juga pengirim seperti kami perlu penerjemah di Jepang, gitu ya. Ini tertulis dia N2 saja, N3 aja nggak apa-apa. Ya. Ada juga ini ya di Toyama misalkan ya 200.000 yen sebulan. Jadi saya bilang 180.000 ini lebih tinggi lagi. Nah, jadi cukup banyak sekali teman-teman bisa cari sendiri kalau tertarik ya. Baik, menutup. Jadi menurut saya pekerjaan sebagai penerjemah GCC itu pekerjaan mulia dari Gaino Arushigoto. Ya, kita di sini menangani manusia, bukan menangani barang. Kita sama orang Indonesia, kita bantu mereka. Menurut saya bantu GCC itu sama dengan membantu diri kita di masa depan. Kenapa? Karena kita ini meskipun punya visanya lebih tinggi dari mereka ya, tapi kita sama-sama orang asing gitu. Cuman bisa bahasa Jepang sedikit aja bukan berarti kita kebal di Jepang ya. Jadi kalau kita bantu masalah mereka, kita bisa belajar buat nanganin masalah di Jepang. Misalkan nih, saya sering bantu anak-anak itu ke IGD gitu ya, ke rumah sakit gitu. Lalu kemarin itu istri saya sakit gitu ya, saya bawalah ke IGD gitu. Itu saya udah nggak takut gitu, udah tahu cara-cara. Gitu. Oh, tinggal kesini rumah sakitnya di mana juga sudah tahu, gitu. Tidak perlu panik gitu. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Cuma karena kebanyakan makan bakso aja, jadi sakit perut gitu. Gitu ya. Lalu pekerjaan sebagai seorang pendidikan Jepang itu sekarang ada dan terbuka lebar gitu. Saya mau cerita gitu ya. Dulu itu saya pernah nanya waktu masih kuliah ke staf Nihongo Gakko orang Jepang gitu. Katanya ke dia, Sensei kalau di Jepang itu ada nggak sih pekerjaan penerjemah sebagai penerjemah orang Indonesia di Jepang? Waktu itu dia bilang dengan yakin, oh nggak ada gitu. Dia bilang nggak ada. Kita gitu dengan yakinnya bilang nggak ada. Gitu. Tapi waktu itu saya salah juga, saya telan bulat-bulat gitu ya, ini suruh gitu ya. Oh nggak ada ya udah deh gitu. Tapi sekarang kenyataannya saya jadi gitu ya, penerjemah di Jepang. Nah, tujuan saya ngomong seperti ini hari ini adalah biar wawasan teman-teman itu terbuka. Ya, mungkin kalau teman-teman punya angan-angan, aduh saya pengen jadi penerjemah di Jepang, itu tuh ada. Ya, asalkan teman-teman itu udah tahu ada pekerjaan penerjemah Jepang, saya senang bisa ngobrol dengan teman-teman. Ya, sekian saja dari saya. Goseicho, arigatou gozaimashita.
Mantap, terima kasih Andika Sang. Hari ini saya banyak belajar ya dari Esti Sang, dari Andika Sang. Terima kasih banyak jadi belajar nih. Saya pikir mahasiswa juga hari ini banyak dapat pengetahuan yang berguna ya. Jadi senang banget bisa memfasilitasi kegiatan seperti ini. Sama. Oke, sip, baik. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab nih. Dari tadi mungkin ada yang sudah menyimpan pertanyaan ya, mau ditanyain, udah gatel nih. Silakan, ada yang mau tanyain, boleh pakai chat juga boleh mau ngobrol langsung boleh ya, biar lebih akrab. Silakan. Dan sambil nunggu teman mahasiswa nanya nih, saya mau nanya juga nih. Kalau umur 41, 42 itu masih bisa nggak ya? Untuk bisa aja sih. Kali gitu ya. Ya. Ada kemungkinan gitu ya, masih ada. Masih ada kemungkinan. Kalau di industri gimana, Esti? Sang. Kalau di manufaktur. Udah jadi sensei aja, sensei mah. Kalau buat Anda nggak ada, tapi kalau untuk 41 tahun yang lainnya itu masih ada, mungkin tergantung dari kemampuan si orang ini sendiri gitu. Siap, terima kasih. Ya, silakan, ayo dong. Pai, lu masih di mute, Pai. Mohon maaf, dari Hudasang nih. Terima kasih kepada para narasumber. Ingin bertanya ke Esti Senpai. Hal apa yang membuat Esti Senpai yakin kalau pekerjaan sebagai juru bahasa itu jalannya Senpai? Waduh, jalan ninja Anda ini, Esti Sang. Merujuk menjadi penerjemah tidak mudah seperti yang dipaparkan. Oke, silakan Esti Sang. Emang nggak mudah. Nggak ada yang mudah di dunia ini. Semuanya harus perjuangan. Jadi kenapa saya sekarang akhirnya memutuskan untuk udahlah di interpreter aja gitu. Pertama, bahasa Jepang saya ini masih belum balik lagi nih dari yang kemarin udah mati itu belum sepenuhnya balik lagi. Masih harus belajar. Gimana caranya saya belajar tapi dibayar juga. Gitu kan. Itu salah satu yang jadi landasan saya akhirnya memilih terjun di dunia interpreter ini. Terus kemudian masih banyak nih hal yang saya belum tahu gitu, entah itu di dunia kerja ataupun di perbahasa Jepangan gitu. Karena begitu saya pikir saya udah punya pengalaman manufaktur nih 1 tahun 2 tahun, oke kita coba komputer ini. Masuk ke situ nol lagi. Walaupun misalnya perusahaan itu bekerja di industri yang sama, karena nggak semuanya istilah yang mereka pakai itu sama gitu, berbeda-beda gitu. Misalnya taruhlah kayak istilah production control, di sini dibilangnya sesangkangri atau sekang, di sini dibilangnya kote, di tempat lain mungkin beda lagi gitu kan. Nah, kenapa saya yakin namanya kayaknya keinginan saya untuk belajar bahasa Jepang dan juga bahasa lainnya ya, bahasa Inggris juga saya lagi mengasah lagi gitu ya. Itu yang bikin saya, kalau gue mau belajar sekaligus dibayar, ini nih jalan salah satu jalan yang bisa ditempuh, kurang lebih begitu. Terima kasih Esti Sang. Oke, kalau Andika Sang sendiri gimana? Ya. Kalau Andika Sang sendiri gimana tuh? Yakin dengan apa yang membuat Andika Sang itu yakin bahwa ini nih kayaknya jalan ninja saya gitu? Waktu Silakan Andika Sang. Baik. Saya mulai belajar bahasa Jepang itu dari sekitar Kecil suaranya Andika Sang. Ya. Suaranya kecil. Kecil ya. Baik, kedengeran? Oke, baik. Saya pertama kali tahu bahasa Jepang itu dari kelas 5 SD gitu ya. Waktu itu saya pikir kayaknya gampang nih kerjaan menerjemahkan itu, jadi saya pengen gitu aja. Oke, terima kasih. Kecil ya, mantap.
Ya, oke. Terima kasih banyak Andika Sang ya. Silakan yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh, waduh panjang banget ini dari Fajar Afrilia. Terima kasih Fajar ya. Untuk Esti Sensei, dipanggil Sensei, cie. Jika saya lihat kan banyak sekali pengalaman yang sudah pernah dijalani, selain itu juga aktif di organisasi. Saya sekarang hanya ikut satu organisasi, namun dengan bekerja itu sudah sangat cukup kewalahan. Mungkin bisa diberi advice bagaimana time management yang baik itu, bagaimana ya. Terus untuk Andika Sensei, saya tertarik di pengalaman waktu menjadi penerjemah di publishing. Menurut Sensei lebih challenging saat menjadi penerjemah saat itu atau pekerjaan saat ini? Dan mungkin bisa diberikan juga kelebihan dan kekurangannya. Arigatou gozaimasu. Silakan Esti Sensei dulu. Ya. Tadi untuk manajemen waktu ya. Kan saya orangnya hidupnya lowong ya. Maksudnya, kayaknya masih banyak waktu-waktu di mana saya kayak merasa, aduh, gue ngapain ya? Aduh, di sini gue ngapain ya gitu. Itu dari apa ya perasaan yang kayak gitu akhirnya nggak bisa nih diem aja nih, nggak bisa diem aja nih. Kalau diem aja ntar gue yang stres sendiri gitu. Akhirnya nyari-nyari apa nih kira-kira kegiatan yang menarik minat saya dan bisa berkelanjutan gitu. Soalnya ketika saya memutuskan untuk bergabung dalam organisasi atau komunitas itu nggak mau setengah-setengah, harus full gitu. Walaupun itu namanya sukarela atau relawan, tetap harus ada komitmen di situ yang harus dijaga gitu. Nah, gimana cara mengatur waktunya? Biasanya kalau misalnya untuk kijang ya, yang sekarang saat ini saya lagi ditawar sama Kang Jo, itu nyari waktunya biasanya setelah pulang kerja. Ketika kebetulan saya sekarang kegiatannya sensei setelah pulang kerja tuh kadang-kadang ada beberapa hari di mana saya ngajar online. Ketika nggak ada jadwal itu, ngajar ataupun belajar online, karena sekarang saya lagi belajar bahasa Korea. Jadi ketika saat yang luang itu biasanya saya gunakan, akan saya alokasikan untuk berkegiatan di komunitas gitu, ataupun yang lainnya gitu. Jadi saat saya setelah selesai kerja atau pas lagi kerja ada waktu kosong, karena sebagai interpreter in-house itu nggak ketahuan kerjaannya, nggak kayak kalau kita staff biasa kan udah ketahuan, ini loh kerjaannya, targetnya sampai sini, ini harus selesai. Sedangkan kalau interpreter in-house, tiba-tiba ada masalah urgent, Kak, kesini dong, ini mau urgent nih, kita mau meeting gitu. Atau enggak, dari saya awal duduk, paling cuma sore, paginya, setengah jam, pas duduk lagi ke meja, sampai ntar bulan nggak ada kerjaan sama sekali. Itu juga pernah ada yang hari-hari kayak gitu. Nah biasanya daripada saya bengong atau browsing-browsing nggak jelas, itu saya alokasikan untuk entah itu berkoordinasi untuk kegiatan komunitas ataupun bikin-bikin materi pelajaran gitu. Siapa tadi yang nanya, maaf. Oh ya, begitu kurang lebih saja. Ya, terima kasih. Silakan Andika Sang. Baik. Kedengeran? Kedengeran ya? Ayo. Bentar ya. Panas, bentar ya. Lagi musim panas nih. Oke, duit dulu. Cimang. Handuk. Kudasai. Handuk ini ya. Handuk. Bukan duit saya ya. Ya, baik. Tentu saja lebih challenging yang saat ini ya. Dulu saya jadi penerjemah di publishing itu mungkin cuman kayak ini ya, freelance, kalau ada kerjaan disuruh kerjakan dikirim ke rumah. Kalau enggak gitu ya. Enggak banyak tugas yang saya lakukan, cuman kirim email gitu aja ya. Kirim file yang sudah diterjemahkan, kirim ke penerbit gitu ya. Kalau di sini ya memang dari A sampai Z harus bisa sendiri gitu ya. Kalau jadi penerjemah yang di publishing itu, penerjemah komik itu, kita nggak banyak ketemu orang kalau saya. Cuman ya sama editornya aja via email gitu saja. Kalau di sini kita banyak orang, belajar banyak hal. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Ya, sering ini ya, enak ketemu banyak orang ya.
Iya sih kalau suka sih. Ya. Sip, terima kasih ya Andika Sang dan Esti Sang. Jadi kalau apa namanya mungkin Fajar bisa berkomitmen dengan organisasi yang sekarang dulu ya, yang baru satu katanya. Jadi bisa berkomitmen ke situ. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi ya bisa melibatkan diri ke organisasi yang lain atau kegiatan yang lain ya. Sip, terima kasih banyak. Terus dari Malik Amrullah. Ya, ini dari Mas Malik, pertanyaannya adalah untuk ST Sensei. Saat ini kan jadi supportnya tim sales. Tidak adakah keinginan jadi sales? Silakan. Aduh, saya tuh nggak pintar ya. Nggak bisa itu bahasa Kang Obat gitu, saya nggak bisa jadi atas jadi sales. Apa namanya? Tapi menarik dunia sales itu sebenarnya menurut saya ketika saya udah jadi interpreter untuk bertanggung jawab di departemen sales dan PC itu, oh begini tuh ternyata cara sales itu bekerja gitu. Oh seperti ini tuh perhitungannya mereka ketika menyusun suatu harga gitu. Itu jadi ilmu buat saya, tapi untuk mau berniat jadi sales apa enggak nggak ada gitu. Tapi enaknya sekarang sebagai interpreter yang bertanggung jawab di departemen sales itu bisa bertemu banyak orang gitu ya, baik klien maupun supplier gitu. Karena dasarnya saya, oh ya tadi mungkin saya tambahkan sedikit untuk Fajar Sang, bukan, tadi Huda Sang ya. Salah satu yang mendasari saya kenapa mau bekerja sebagai interpreter, pada dasarnya di semua pekerjaan yang saya jalani selama ini tuh saya selalu berprinsip pekerjaan ini harus menuntut gua bertemu dengan banyak orang. Kenapa? Karena saya yakin bertemu orang siapapun itu kita akan belajar sesuatu hal. Mau kita ketemu cuma nama tukang sampah, kita komunikasi sama mereka, pasti ada hal yang bisa kita pelajari dari mereka gitu. Makanya saya kalau nyari pekerjaan tuh yang dimana itu ada chance untuk gue bisa bertemu lebih banyak orang seperti itu. Oke. Tapi menjadi sales enggak kali. Terima kasih. Iya sih, saya juga suka ngobrol sama banyak orang. Ya. Oke, terus dari Udah cocok jadi sales tuh ya. Mas Malik nih mau ngerekrut orang nih kayaknya. Kita lanjut dulu sama pertanyaan selanjutnya dari Juhari Sang nih. Untuk Andika Sensei, apa saja kendala menjadi penerjemah JCC di Jepang? Kemudian, apakah menjadi penerjemah di Jepang ada bimbingannya terlebih dahulu? Sedangkan misalnya kita belum terlalu paham dengan masalah peraturan keimigrasian dan istilah-istilahnya. Silakan Andika Sang langsung. Ya, baik. Tergantung tempat kerjanya ya. Kalau di saya itu atasan saya lebih ke apa ya, hajar aja gitu ya, atau kuda kiro gitu, sambil ke lokasi sambil kamu terjemahin. Atasan saya ada kayak gitu ya. Jadi kalau nggak paham ya kita pada waktu senggang kita baca-baca sendiri. Bukunya ada disediakan. Kita baca-baca sendiri. Cari tahu sendiri kalau ada waktu senggang di kantor itu ya. Mungkin kalau di tempat kerja lain mungkin dibimbing dengan baik gitu ya. Kalau di saya sih ya beda-beda gitu ya, nggak terlalu gitu. Kendalanya adalah kalau misalkan anak-anak itu taruh di tas, bawa tas. Mungkin kendalanya kalau anak-anaknya itu agak susah dinasehatin, kita harus bisa membujuk mereka ya. Nah, misalkan mereka nggak pengen buang sampah dengan benar, ya kita harus bisa pandang-pandang yang membujuk. Kenapa sih harus dibuang sampah dengan benar gitu ya? Kalau nggak dibuang dengan benar itu apa efeknya? Ya, itu kendalanya seperti itu ya. Misalkan anaknya ngotot gitu. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih Andika Sang ya. Jadi mungkin kadang pemikirannya masih ini ya, belum paham banyak hal ya mengenai Jepang gitu. Jadi itu mungkin tantangannya ya. Sip, terima kasih banyak. Kita lanjutkan dulu nih. Ada pertanyaan dari Hana. Assalamualaikum Sensei, saya mau bertanya kenapa lowongan penerjemah ini yang sering saya lihat itu persyaratan umurnya kisaran 20 sampai 30-an. Bukannya makin bertambah umur itu makin banyak pengalaman dan otomatis lebih profesional ya Sensei?
Lebih mahal kalau yang umurnya tua. Oke, silakan. Bisa ditanggapi. Siapa dulu? Mungkin Andika Sang dulu boleh. Iya. Kalau terlalu tua mungkin lebih mahal ya, gajinya lebih mahal kali ya. Kan pengen ngedidik juga ya, oke. Perusahaan itu pengen ngedidik dari awal gitu ya. Dididik, diarahin biar punya spesialisasi gitu. Kalau udah terlalu tua mungkin udah punya spesialisasi, udah terlalu susah dinasehatin kali ya. Dan gajinya juga gede. Ya, kebayang gitu doang ya. Ya, terima kasih. Betul ya. Mungkin kalau yang model saya itu udah susah diarahin ya. Bandel. Tanggung. Oke. Terima kasih. Kalau dari Esti Sang ada yang mau ditambahkan? Kalau kayak sisi itu antara bandel dan lola gitu kan. Waduh. Jadi sepahaman saya ya, kalau salah maaf. Biasanya perusahaan tuh ya seperti yang tadi Andika Sang bilang, mencari yang lebih muda biasanya untuk mereka didik dan nantinya mereka arahkan ke satu kebidangan tertentu atau diarahkan untuk bisa menangani satu departemen tertentu, karena banyak banget di perusahaan saya sekarang khususnya itu yang menduduki posisi-posisi tinggi sekarang tuh sebagai manajer-manajer itu adalah dari interpreter awalnya, yang jadi manajer HRGS dulunya interpreter, yang jadi manajer teknologi dan QC itu juga dari interpreter, yang jadi itu manajer produksi juga dari interpreter gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, makanya mungkin banyak perusahaan yang mensyaratkan untuk interpreter tuh di usia sekitar segitu, tapi kasus saya di usia saya yang melebihi dari yang tadi di dalam kurung itu, bukan melebihi deh, kurang dari dalam kurung itu. Itu masih bisa diterima karena mungkin balik lagi ya ke personalnya sendiri, itu sebenarnya bagaimana sih dia beradaptasi. Ringki ohengnya gimana, pasti akan ketahuan ketika nanti diwawancara, ini orang nih mampu nggak sih beradaptasi gitu, bisa nggak sih dia menyesuaikan ketika dia punya atasan yang lebih muda misalnya dari dia, atau ketika misalnya medan itu butuh banyak gerak dengan usia segitu dia masih bisa nggak. Itu kan biasanya akan ketahuan saat di interview ataupun dari hasil medical check up gitu. Jadi makanya sebenarnya patokan usia yang ada di lowongan rekrutmen itu nggak terbatas di situ. Kalau kita punya kemampuan dan kita punya apa yang perusahaan mau, itu biasanya masih bisa diterima. Oke, sip. Jadi saya masih ada kesempatan gitu ya. Bilang, Anda lola apa kagak? Sip, terima kasih. Kolesterol biasanya. Kolesterol juga nggak diterima ya perusahaan. Aduh. Sip, terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6. Terima kasih untuk para narasumber. Saya ingin bertanya, bagi orang yang melakukan penerjemahan sebagai hobi, tapi ada keinginan untuk mendalami dunia penerjemahan, adakah saran bagaimana langkah pertama yang harus diambil? Saat ini saya melakukan penerjemahan sebagai hobi di YouTube, yaitu menerjemahkan video streamer Jepang di YouTube ke dalam bahasa Indonesia, dan saya ada ketertarikan untuk bekerja dalam penerjemahan, tapi saya tidak tahu apa langkah yang perlu saya ambil pertama kali. Terima kasih sebelumnya, dari Ahmad Jainuddin. Wah, Silakan. calon interpreter mahal nih. Silakan. Dari Andika Sang dulu mungkin ya. Ya. Sekarang terjemahkan di YouTube ya. Itu sangat bagus sih kata saya ya. Di zaman kita kan mungkin nggak ada itu ya. Mungkin zaman sekarang ada seperti itu sebagai latihan bagus sekali ya. Langkah berikutnya itu mungkin ya cari mau bekerja mungkin seperti itu, nggak tahu juga. Coba langsung menerjemahkan yang dibayar gitu ya. Maaf saya nggak gitu tahu sih. Sip, nggak apa-apa Andika Sang ya. Jadi mungkin Ahmad Jainuddin Zuhri bisa lulus dulu langkah pertama. Dari situ mungkin selama ini kan Ahmad Jainuddin Zuhri bisa latihan ya di perkuliahan Nong Yakut 2 juga, terus bisa mulai menerjemahkan genre yang lain mungkin ya. Sekarang masih streamer ya di Jepang, mungkin
menerjemahkan coba genre yang lain, challenge ke situ ya, ke arah sana. Dari ST Sensei misalnya, ada lagi? D. Tahu mulu dia. Jadi kalau untuk siapa Ahmad Bang, itu bagus banget ya inisiatif sekali terjemahin apa namanya untuk di YouTube secara hobi ya. Dan itu tuh mungkin bisa di apa ya? Itu kan bisa dijadikan portofolio ya. Portofolio itu nantinya bisa kita ajukan ketika kita mendaftarkan ke agen. Nah, ini mungkin kalau bicara tentang keagenan mungkin Kang Jo ataupun Kang Jujun ya, yang kemarin itu ya, yang sudah lebih berpengalaman, bahkan Kang Jujun terdaftar di agen-agen lebih banyaknya di luar negeri gitu ya. Ya mungkin nanti ketika Kijang mau ada sesi itu mungkin Kang Jo ya bisa ditanyakan langsung ke Kang Jujun, atau sekarang ya ada Kang Jo juga bisa ditanyakan secara langsung gitu kalau untuk penerjemahan, karena kalau yang saya dengar dari ceritanya Kang Jujun banyak sekali beliau dapat orderan dari luar negeri tuh kadang-kadang tuh suka apa namanya yang ringan-ringan aja kayak Mentorship apa segala macam, dan itu menghasilkan gitu kan. Kenapa enggak yang dari hobi ini dikumpulkan portofolionya terus mendaftar ke agen tertentu gitu. Mungkin Kang Gil bisa nambahin, Kang. Silakan. Masih di mute, Kang. Oh ya. Oh, siap. Udah terjawab sih sebetulnya dari Andika Sang sama Esti Sang tadi ya. Cuman tadi pertanyaannya langkah pertamanya apa yang harus dilakukan. Sebetulnya siapa tadi Johari Sang tuh sudah melakukan langkah pertama ya dengan berinisiatif untuk menerjemahkan dari YouTube tadi itu. Itu tuh sebetulnya sudah langkah yang pertama dan saya setuju. Cuman kadang-kadang gini kita suka lupa ya hal-hal kecil yang kita lakukan gitu ya suka tidak terdokumentasikan. Jadi seperti yang Esti Sang barusan sampaikan, apapun yang kita lakukan ya, walaupun misalnya itu aktivitas kita di kampus gitu ya, misalnya ikut acara himpunan kah atau misalnya Hari Sensei menginisiasi translation club gitu ya misalnya. Jadi iseng-iseng menentukan satu buku gitu ya, dan kemudian kalau zaman dulu tuh kan ada majalah dinding ya, kalau sekarang sih mungkin lebih ke platform online gitu ya. Taruh kata misalnya ada satu project buku, kemudian barengan diterjemahkan oleh satu kelompok gitu ya. Nah, untuk internal saja kebutuhannya, misalnya nanti yang membaca kita-kita juga di kampus, tapi itu juga berhak untuk dimasukkan ke dalam portfolio kita gitu. Nah, saya dulu ketika lulus kuliah ya ceritanya, cari kerja itu udah dengan berbekal CV itu 3 lembar gitu. Nah, yang dituliskan di sana tuh diada-ada aja. Apapun yang kita kerjakan kita tuliskan di situ. Lumayan tuh itu bisa jadi dapat panggilan pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian juga apapun yang dikerjakan gitu ya, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Johari Sang tadi itu dicatat betul-betul gitu ya, masukkan ke portfolio kita. Nah, itu nanti akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi gitu. Gitu aja tambahannya Sensei. Ya, terima kasih Kang Jo. Ya. Ya udah masih mahasiswa udah punya inisiatif sebesar itu, keren banget ya menerjemahkan YouTuber, streamer ya. Susah banget itu. Tapi sebenarnya kalau di perusahaan kan kalau nggak semua technical ya bahasanya, mungkin ada bahasa sehari-hari juga. Jadi sebenarnya ada juga yang sinkron sebenarnya ya. Apalagi kalau di bidangnya Andika Sang ya, di apa kayak Seikatsu Shido gitu ya, membimbing tentang kehidupan sehari-hari itu dekat dengan bahasa sehari-hari sih. Nanti tuh ada spesialisasinya Sensei, jadi kita nggak usah berpikir bahwa jadi penerjemah atau jadi juru bahasa itu harus ngerti semua langsung sekaligus gitu. Enggak, nanti kita ada kesempatan untuk masuk misal ke bidang tertentu, dan di sini juga kan Esti Sang dengan Andika Sang juga kan beda ya masing-masing ya. Itu sudah menentukan sendiri sebetulnya spesialisasinya gitu. Nah, teman-teman yang muda yang ada di sini juga nanti mulai aja dari yang kita bisa gitu. Nanti ke depannya itu akan menjadi spesialisasi kita, sesuatu yang kita senangi gitu. Nggak usah semuanya kita harus paham. Saya kalau ke manufaktur saya angkat tangan deh. Oke. Iya sih, betul ya. Jadi masing-masing punya spesialisasinya ya. Betul. Terima kasih Kang Jo, makasih Andika Sang, Esti Sang. Terus ada pertanyaan dari Yohanes satu lagi nih. Maaf Sensei, mau tanya kalau buat fanpage FB sama Instagram berisikan edukasi bahasa dan budaya Jepang, apakah bisa dimasukkan ke portofolio? Oh, bisa banget. Bisa banget. Iya, saya sekarang jualan pakai itu, pakai akun IG di screenshot itu bisa dapat kerjaan. Iya, tuh. Ya, sip. Terima kasih Yohanes.
Saya kalau diberhentiin dari Unsada, saya bilang aja pernah maintain YouTube berapa channel gitu kan. Itu juga mungkin jadi portofolio saya ya. Oke, sip. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin itu saja dulu pertanyaannya ya. Sudah jam 6 ya. Sebelum kita tutup ya, pertama mungkin ada komentar dulu dari Kang Jo sebagai wakil dari Kijang, mungkin bisa sedikit sepatah dua patah kata Kang. Silakan Kang. Ya, saya ingin menyapa khusus ya ke rekan saya, Kang Malik Amrullah. Ternyata di kelasnya Haris Sensei. Halo Kang Malik, beliau tuh senior juga sebetulnya, jadi harusnya beliau tuh nanti yang dijadikan sebagai narasumber juga. Terima kasih Sensei untuk kesempatannya ya, selalu menggandeng komunitas interpreter Jepang, Kijang begitu, dan Sensei juga sudah menjadi bagian dari komunitas kami begitu. Terima kasih sekali. Ini kan tujuannya kita senang berbagi begitu ya, sesedikit apapun gitu ya ilmu yang kita punya begitu, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa buat yang lain gitu ya, terutama buat adik-adik muda kita di sini. Bisa saja apapun yang kita sampaikan, sesederhana apapun itu gitu ya, bisa merubah hidup seseorang kan begitu ya, bisa dapat inspirasi dari apa yang kita sampaikan. Dan terima kasih juga ke narasumber yang hari ini hadir, Esti Sang, kemudian Andika Sang. Baru tahu ya, Andika Sang ternyata kampusnya dekat rumah saya ya, di Maranatha. Itu tinggal 10 menit dari rumah saya, dari tempat saya sekarang berada ya. Sangat padat informasi gitu ya, luar biasa. Dan saya juga banyak belajar seperti hari saya tadi sampaikan. Esti Sang juga tumben-tumbenan ya, jadi dipersiapkan dengan baik. Gambar kita lagi Mas Tarik atau saya Mas. Masih banget. Begitu, dan terima kasih juga ke yang tidak hadir hari ini ya, narasumber di 2 pertemuan sebelumnya, ada Gresang, kemudian ada Kang Ali, kemudian sebelumnya itu siapa yang pertemuan pertama hari Sensei? Fitria Sensei. Oh iya, Fitria Sensei begitu ya. Terima kasih juga untuk mereka semua yang sudah menjadi bagian dari Kijang Goes to Campus, Kijang Goes to Unsada ya kali ini. Dan tidak usah khawatir, tidak usah ragu, nanti kalau misalnya ada kesempatan seperti ini, boleh disampaikan lagi kepada kami, kemudian nanti kami akan coba share ke rekan-rekan yang lain. Banyak sebetulnya yang mau, cuman mungkin terkendala dengan jadwal saja. Gitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Adik-adik muda sekalian, gambatte kudasai ne kore kara mo. Iro-iro nanka no benkyou suru chanceがありますから。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした、皆さん。Arigatou gozaimasu. Terima kasih Kang Jo selalu mensupport kita ya di sini. Terus mungkin dari pemateri ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup dari Andika Sang sama Esti Sang, boleh silakan. Ada pesan-pesan khusus mungkin. Ya, saya sih itu aja ya. Silakan. Seperti tadi nggak apa-apa, Sensei? Nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya senang sekali bisa ngomong teman-teman gitu ya. Sebagai latihan saya juga mungkin perlu banyak belajar gitu ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Maaf ya, di pelajaran Suya Kohong itu saya malah nampilin gambar baso itu saya. Nggak apa-apa. Waduh, senang banget tadi lihat ada baso beranak. Silakan Esti Sang. Ya, jadi makasih buat Hari Senpai untuk kesempatannya juga. Dan tadi berbagi di sini tuh jadi kayak ngingetin saya gitu ya. Aduh, seharusnya tuh ya pas kuliah ada nih mata kuliah kayak begini nih. Ada soalnya zaman saya, beruntunglah kalian semua. Jadi bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Terus apa sekarang yang bisa dijalanin aja, dan jangan lupa seperti yang tadi Kang Jo bilang, didokumentasikan, karena itu nanti akan jadi bekal kita ketika mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian apa ya? Kelima itu aja, sama yang saya sampaikan tadi gitu, luangkan manfaatkan waktunya untuk kegiatan yang benar-benar positif dan kira-kira memang kita suka dan bisa berguna untuk kita nanti di masa depan gitu, entah itu berorganisasi atau komunitas atau fokus di pelajaran yang ada sekarang. Itu aja sih. Ya, terima kasih Esti Sang. Terakhir dari mahasiswa mungkin ada yang mau berkomentar atau kasih kesan-kesan perasaannya hari ini? Boleh satu orang aja mungkin ya. Ada? Ini sih Mas.
Ada tuh. Belum. Harus ditunjuk kalau mahasiswa mah Oh, Sensei. gitu ya. Iya, saya suka itu. Nggak mau nunjuk, saya biasanya berharap gitu ya, semoga ada yang berinisiatif gitu ya. Ada? Oke. Dari tadi itu komen aja, Pak. Tuh, Oh, kayak Kang Malik gitu kan. ya, Mas Malik, gimana Mas Malik? Oke. Ada? Ayo dong. Dari Yohanes mungkin? Hans? Oke. Mas Malik? Enggak. Oke, sip. Baik. Kalau gitu, oke. Ya, oke sip. Baik. Kalau begitu, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Minasan chotto shashin o torasete kudasai. Itu udah my best banget itu. Bisa minta tolong ininya apa kalau boleh berkenan videonya dinyalain ya supaya kelihatan semua. Terima kasih untuk yang sudah menyalakan videonya. Wah, ganteng-ganteng ini, cakep-cakep. Aduh. Sayang banget Kelas karyawan ganteng-ganteng kelas karyawan. Tiap kuliah nggak pernah lihat loh saya. Baru kali itu lihat tuh kan. Pada nunjukin. Masa sih? Kemarin bukannya baru ketemu. Oke, siap. Saya ambil ya. Nanti pada hitungan ketiga, minasang freeze ya. 1, 2, 3. Freeze. Oke, torimashita. Sekali lagi. Maaf, ada yang ini belum siap nih kayaknya nih. Nanti freeze lagi ya. Di hitungan ketiga freeze ya. 1, 2, 3. Di post FB. Oke, nice. Ya, oke deh. Ya, oke, baik. Tadi sholat maghrib. Ya, terima kasih. Baik. Ya, baik itu saja hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hongyaku Tsuyaku 2, Hongyaku Tsuyaku 1 itu insya Allah mata kuliah yang terus berevolusi ya, karena saya juga selalu merasa resah gitu. Ini mahasiswa udah puas belum sih dengan mata kuliah ini, selalu merasa resah seperti itu, selalu ada kegelisahan ya. Makanya kadang suka demanding kalau Harisang itu ya, Haris Setiawan itu gimana sih gitu ya. Nah itu semoga kegelisahan saya ini bisa membuat mata kuliah ini terus berevolusi ya, terus kontribusi dari Kijang juga bisa terus berharap bisa terus ke depannya bisa dapat kerjasama dari Kijang. Dan semoga nanti mahasiswa juga setelah lulus ya bisa kembali lagi ke sini ya, bisa cerita-cerita lagi di Hongyaku Tsuyaku ini ya setelah lulus nanti. Nanti ditraktir bakso sama Hari ini. Alhamdulillah. Sekarang aja nih, mumpung di Kalimalang saya nih. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye. Terima kasih banyak. Sensei, UASnya gimana Sensei? Terima kasih. UASnya nanti saya omongin di WhatsApp aja ya. Makasih banyak. Oh gitu ya. Kirain ini jadi UAS gitu. Hadir sekarang jadi UAS. Enggak ya? Enggak ya? Ya, terima kasih.